Jadi langkah-langkah yang akan saya ambil, mungkin kedepannya kita akan lebih sering berdialog dari semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma. Karena ini tempatnya di Seluma, berarti masyarakat Seluma lah yang nanti akan berdampak positif atau negatif. Maka dari itu semua aspirasi dari masyarakat, semua elemen dari lembaga pendidikan, kemudian dari lembaga kemasyarakatan, dari sosial, dari kelompok usaha, dari petani, dari pedagang, semuanya akan kita minta pendapatnya, usulannya, bagaimana menyikapi tambang emas yang akan dibuka di Kabupaten Seluma. Dari situlah nanti kita akan mengetahui masukan apakah Seluma ini menyetujui atau tidak terkait pembukaan tambang. Kalau selama ini kita masih simpang siur, apakah Seluma ini masyarakatnya setuju atau tidak. Nanti akan kita rangkum dari narasumber akademisi, narasumber pihak PT, narasumber dari provinsi, semua yang berkompeten silahkan untuk berdiskusi terkait dengan tambang emas ini. Diskusi ini akan berjalan dengan baik jika semua elemen masyarakat berbicara sesuai dengan keahliannya, berbicara sesuai dengan kemampuan ilmunya, sehingga nanti output dari diskusi ini akan menjadikan usulan untuk pihak PT, pihak pemangku kepentingan untuk merencanakan apakah kedepannya PT ini bisa menyetujui atau tidak menampung aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat ke depannya agar tambang emas ini berjalan dengan baik. Kira-kira kapan mulai kita laksanakan dialog ini? Oke, dialog nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober jam 12 siang sampai dengan selesai. Kalau rencananya baru 3 jam, tapi kemungkinan waktunya kurang dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan sampai selesai. Kemudian dialog selanjutnya akan terus kita gulirkan. Dialog pertama kita akan umum, kemudian nanti peserta dialog akan menurunkan lagi, menyerap aspirasi lagi di masing-masing organisasinya. Setelah itu kita angkat lagi, berdialog di tingkat kabupaten, kembali lagi ke tingkat desa, ke tingkat organisasi, ke tingkat masyarakat, berdialog lagi ke tingkat kabupaten. Begitu terus-menerus sehingga kita mendapatkan secara tajam hasil dari aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma. Inilah yang mungkin diharapkan Pak Gubernur, bagaimana masyarakat Seluma bersikap untuk tambang emas yang ada di Seluma. Tentunya Kabupaten Seluma lah yang menjadi tempat, yang menjadi dampaknya. Maka dari itu kita harus berpikir lebih jernih lagi, dampak positifnya, dampak negatifnya, masukan masyarakatnya, kebijakannya seperti apa, kita harus detailkan lagi sebagai pegangan nanti pemerintah dalam bekerja sama dengan PT Emas itu. Pemerintah Kabupaten Seluma mendukung iklim investasi yang sehat sebagai motor penggerak ekonomi daerah, namun tetap mengedepankan kajian ilmiah, keterbukaan informasi, serta memberdayakan masyarakat lokal, kata Bupati Seluma, Teddy Rahman, dalam acara Seluma Berdialog, bertema membangun Seluma dengan investasi tambang emas. Pada acara yang dipimpin langsung Bupati Seluma, Teddy Rahman, di Gedung Serasan Seijoan, Kelurahan Lubuk Lintang, Rabu, 22 Oktober 2025, Pemkab Seluma menghadirkan berbagai pihak, diantaranya unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum TNI Polri, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, termasuk calon investor, PT Energi Swadinamika Muda, atau ESDMU. Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Seluma juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga strategis nasional, diantaranya Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan, Direktorat Jenderal atau Ditjen Penegakan Hukum ESDM, atau Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Menurut Bupati Seluma, Teddy Rahman, dialog dapat menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, masyarakat, dan investor mengenai arah pembangunan daerah melalui sektor pertambangan.
Melalui forum dialog, saya harap seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan dan masukan secara terbuka dan ilmiah. Hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan informasi bagi masyarakat, agar mereka memahami kontribusi nyata investasi tambang emas bagi kemajuan Seluma, ujarnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap proses investasi tambang dilakukan secara transparan, sesuai peraturan perundang-undangan, serta memastikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, tegas Tedi Rahman. Sebelumnya secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Seluma, April Yones, kepada jurnalis Bintang TV, Edi Santoso, secara eksklusif menyampaikan pandangannya terkait rencana tambang emas di Kabupaten Seluma. Sebagai wakil rakyat, jika ada investor datang, tentunya harus menyetujui demi kemajuan Kabupaten Seluma. Masalah tambang emas, nanti kita bicarakan, bagaimana baiknya menurut masyarakat. Apakah lebih banyak manfaatnya, atau lebih banyak mudaratnya? Nanti akan ada undangan dari Pak Bupati, akan berdialog atau diskusi terbuka, dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, termasuk warga seluruh desa penyangga. Disitulah baru kita tahu, dalam dialog nanti bagaimana persetujuannya. Apakah setuju atau tidak setuju? Sebagai wakil rakyat, kalau rakyat menyetujui, otomatis kita harus menyetujui. Kalau rakyat menolak, kita menolak, papar April Yones. Hanya saja, saat saya diundang ke Bengkulu, berdasarkan pemaparan dari pemegang saham, sangat baik untuk Kabupaten Seluma, baik manfaat-manfaatnya maupun kelebihannya, seperti penghasilan asli daerah atau PAD, royalti, termasuk CSR yang begitu besar. Jika memang benar seperti yang disampaikan, itu sangat luar biasa untuk Kabupaten Seluma ke depan. PAD Kabupaten Seluma akan meningkat, jelasnya. Menjawab pertanyaan tentang dialog terbuka dengan berbagai elemen kalangan masyarakat, yang digagas dan digelar oleh Bupati Seluma, Tedi Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Seluma, April Yones, tegas mengatakan, sudah sangat benar. Dengan mengajak dialog terbuka tokoh masyarakat dan warga sekitar tambang, sebagai pemimpin daerah, Bupati tentunya akan mendapat gambaran, bagaimana bagusnya tambang itu. Itu sudah sangat benar, tambah April Yones. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV, Edi Santoso, bersama Anugrah Halilintar, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri, melaporkan.